Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fikih bersama Ustazah Rahmi di sini. Anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ustazah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap pastinya ya. Baiklah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang kurban. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar apakah ini? Apakah yang sedang orang lakukan pada gambar ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas tentang kurban. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah mengetahui apa itu pengertian kurban, kemudian bagaimana cara kita melaksanakannya, dan apa manfaatnya kita melaksanakan ibadah kurban ini. Baik, simakkan penjelasan ustazah berikut ya. Yang pertama adalah sejarah kurban. Kapankah ibadah kurban ini pertama kali dilaksanakan? Nah, anak-anak ustazah, simakkan cerita singkat berikut ini. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada mulanya, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai bukti ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim yang selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada mimpi pertama, Nabi Ibrahim tidak percaya kalau itu adalah perintah Allah, tetapi hanyalah bisikan syaitan. Namun, setelah beliau bermimpi yang ketiga kalinya, beliau yakin kalau mimpinya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan mimpinya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam yang berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat pada waktu itu Nabi Ismail berusia 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ismail disembelih. Karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka berdua. Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Nah, sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah berkurban bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian, pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban artinya dekat, mendekatkan, atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Kemudian, apakah dasar hukum kurban itu? Dasar hukum kurban yang pertama adalah Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua adalah
hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang mana artinya adalah barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya adalah ketentuan dalam melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama adalah hukum kurban. Hukum kurban yang pertama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, wajib. Wajib apabila seseorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika seseorang telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan ternak tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan bermakna yang sama. Kemudian selanjutnya adalah jenis dan syarat hewan kurban. Jenis hewan kurban. Hewan yang boleh untuk dikurbankan itu adalah unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Kemudian jenis kelamin hewannya. Dalam berkurban, hewan jantan dan betina dibolehkan. Namun menurut pendapat ulama, lebih baik hewannya berjenis kelamin jantan. Selanjutnya adalah umur hewan yang akan dikorbankan. Domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya, yang disebut dengan daun. Yang kedua, kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti gigi, yang disebut dengan ma'un. Kemudian yang ketiga adalah kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih atau masuk 3 tahun, disebut dengan bakarun atau jasamun. Yang keempat adalah unta yang berumur 5 tahun dan masuk 7 tahun, yang disebut dengan, maksud ustazah, umur 5 tahun masuk tahun ke-6, yang disebut dengan ibliyun. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya adalah kondisi hewan yang akan dikurbankan. Sebelum kita mengorbankan hewan kurban, maka kita harus melihat dulu bagaimana kondisi hewan yang dibenarkan dalam agama Islam. Hewan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera, seperti pincang, terpotong telinganya atau ekornya, atau buta, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ustazah, hewan kurban yang akan kita kurbankan ini benar-benar harus dalam keadaan yang sempurna. Selanjutnya adalah peruntukan hewan kurban. Bagi orang yang akan melaksanakan kurban, dia harus tahu bagaimana atau cara peruntukan hewan kurban. Yang pertama, 1 ekor kambing atau domba adalah untuk kurban 1 orang. Jadi untuk 1 orang berkorban 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kerbau atau sapi adalah untuk kurban 7 orang. Jadi 1 ekor sapi adalah untuk kurban 7 orang. Kemudian seekor unta untuk kurban 7 orang, sama dengan sapi atau kerbau. Itulah peruntukan hewan kurban bagi orang yang ingin berkurban atau akan melaksanakan ibadah kurban. Selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebahagian ulama, waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah yang pertama pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, dan 3 hari berikutnya yaitu pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah di awal penyembelihan, adalah setelah sholat Idul Adha
Kemudian akhir waktu penyembelihannya adalah pada akhir hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, menurut Imam Syafi'i, waktu akhir penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, anak-anak ustazah, dari uraian di atas apakah dapat kalian pahami? Nah, di sini ustazah berharap anak-anak ustazah dapat memahaminya. Bacalah slide yang ustazah berikan ini supaya kalian lebih mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Jika belum dapat memahami, maka silakan ajukan pertanyaan kepada ustazah. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara-cara berkurban atau tata cara berkurban. Nah, anak-anak ustazah, di akhir pembelajaran ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dijawab pertanyaan yang ustazah berikan ini. Tulislah di buku tulis kalian dan kirimkan kepada ustazah. Silahkan dikirimkan kepada ustazah. Nah, anak-anak ustazah, kerjakanlah tugas kalian ini, selesaikan tepat pada waktunya ya. Dan ustazah tunggu pengiriman jawaban kalian ya nak. Baik anak-anak ustazah, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.